Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariluki Hermawan dengan NIM terakhir 051 kelas semiotika A. Di sini saya akan membahas mengenai review teater yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan yang diperankan oleh mahasiswa UIN Jakarta. Jadi, saya kebagian tugas mengenai sistem untuk menganalisis sistem tanda rambut dan sistem tanda kostum yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari orang-orang di tikungan jalan tersebut. Untuk pembahasannya ialah sebagai berikut ini. Oke, kita masuk dalam pembahasan pertama mengenai tokoh yang bernama Joko, yang dimana Joko itu jika kita dianalisis menggunakan sistem tanda kostum, dimana Joko itu menggunakan pakaian sederhana, kasual atau kemeja, yang dimana mencerminkan bahwa tokoh Joko ini merupakan seorang musafir atau pengembara yang dimana mengalami krisis eksistensial. Bisa dilihat dari cara berpakaiannya si Joko. Beliau merupakan seorang yang berpendidikan namun mengalami kelinglungan atas dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sistem tanda rambut yang digunakan oleh tokoh Joko, yang dimana tokoh Joko ini memiliki model rambut yang ditata natural atau konvensional pada umumnya di era tahun 90-an. Jika kita melihat dari sistem tanda rambut yang digunakan oleh tokoh Joko, ini mencerminkan bahwa tokoh Joko itu identitasnya berasal dari orang di luar tikungan jalan tersebut, yang dimana ia ingin memahami dan beradaptasi dengan situasi di sekitarnya. Oke, kita masuk dalam tokoh Sri, dimana kita akan menganalisis di sistem tanda kostum yang digunakan oleh Sri. Di sini Sri menggunakan pakaian perempuan yang mencerminkan bahwa dia berasal dari kelas menengah. Gaya busananya menunjukkan karakter seorang wanita yang bimbang antara kesetiaan masa lalu, tuntutan realistis untuk menikah muda, atau rasa takut menjadi perawan tua. Oke, selanjutnya sistem tanda rambut yang digunakan oleh tokoh Sri, yang dimana model rambut yang digunakan Sri ini diikat dan ditata khas pada wanita pada umumnya. Ini mencerminkan bahwa tokoh Sri ini tidak ingin mencolok, menyimbolkan usahanya menjaga martabat dan kebersihan di tengah lingkungan tikungan jalan itu yang keras, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam analisis si tokoh yang bernama si botak. Di sini jika kita analisis menggunakan sistem tanda kostum, di mana si botak ini menggunakan kostum yang lusuh namun santai, yang dimana mempresentasikan bahwa si botak ini berasal dari kelas bawah yang hidupnya di jalanan atau orang publik malam hari. Oke, selanjutnya sistem tanda rambut yang digunakan si botak berdasarkan dengan namanya. Si botak ini mempresentasikan bahwa ini nama botak ini bukan sebuah ejekan, namun melainkan nama sosial yang ia terima dengan lapang dada. Botak pelontos ini secara visual langsung membedakannya dari karakter yang lain dan mempertegas bahwa si botak ini menerima kepasrahan terhadap realitas hidup yang menimpa dirinya. Selanjutnya tokoh Surya dan Suryati yang mengalami gangguan jiwa marginal, dimana jika kita analisis dengan sistem tanda kostum, dimana Surya dan Suryati ini menggunakan pakaian yang cenderung kotor, tidak beraturan atau lusuh. Warna-warna pakaian yang kusam atau robek-robek kecil menjadi penanda visual dari kemiskinan, keputusasaan, dan pengabaian oleh masyarakat. Selanjutnya, sistem tanda rambut yang digunakan oleh Surya dan Suryati, di mana rambut mereka modelnya rambut diacak-acak, tampak kusut dan tidak terawat. Dalam sistem tanda teater, rambut yang berantakan dan wajah dengan riasan kusam merupakan representasi langsung dari pikiran yang kacau, depresi, atau hilangnya kesadaran akibat tekanan hidup yang berat. Ini sangat relevan ke tokoh Surya dan Suryati karena ia merupakan seorang yang mengalami gangguan jiwa atau marginal. Oke, kita masuk dalam tokoh
pemabuk. Jadi mana jika kita analisis menggunakan sistem tanda kostum, si pemabuk ini menggunakan pakaian yang tidak rapi, kancing terbuka, baju kedodoran. Pakaian ini menjadi penanda visual bahwa si pemabuk ini hilangnya kontrol diri dari rasa frustasi hidup melalui alkohol tersebut. Terus jika kita analisis menggunakan sistem tanda rambut akan disesuaikan dengan efek riasan wajah yang tampak teler atau kuyup untuk memperkuat kesan seseorang yang terus-menerus berada di bawah pengaruh minuman keras. Di sini si pemabuk ini merupakan seorang pemabuk, yang dimana seorang pemabuk kan pastinya tidak rapi penampilannya kan. Selanjutnya yang terakhir, penjual wedang. Jika kita analis menggunakan sistem tanda kostum, dimana pakaian yang digunakan penjual wedang ini sangat mencerminkan rakyat kecil, dimana dia menggunakan kain atau kaos sederhana. Kostum ini langsung mencerminkan bahwa dia adalah seorang rakyat kecil yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menjadi saksi bisu atas drama kehidupan orang-orang di tikungan jalan tersebut. Oke, kita masuk dalam sistem tanda rambut yang digunakan oleh penjual wedang, di mana penjual wedang itu menggunakan model rambut yang biasanya diikat sederhana atau ditutup menggunakan penutup kepala atau handuk kecil. Jadi gunanya untuk handuk kecil itu untuk mencegah keringat, yang dimana mencerminkan bahwa penjual wedang ini merupakan rakyat kecil yang memiliki etos kerja keras dari kelas pekerja. Mungkin itu sekilas presentasi dari saya yang mengenai review teater berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan. Jika ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.